Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dosen, Ibu Farida, Pak Guru Kamol, Pak Kusnadi, dan teman-teman. Saya akan mencoba melakukan teaching dengan masalah yaitu perilaku merokok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak semua sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di kegiatan kita hari ini. Gimana keadaannya hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke ya, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya, biar nanti kegiatannya bisa lancar dan juga aman. Oke, Ibu pimpin ya, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ini sudah pada makan belum ini semuanya? Belum. Oh, belum. Nanti selesai kegiatan Ibu traktir ya. Kita makan soto Makassar. Oke. Betul nggak Mbak? Bu? Saya alergi soto, Bu. Saya Oh mau bakso. iya, oke. Nanti dipesan sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Tapi kalau misalnya Ibu nggak traktir, tapi Ibu harus tahu nama kaliannya dulu. Oke, kita kenalan dulu ya semuanya ya. Asik. Oke, dari Ibu ini baik sekali. dari Ibu dulu ya. Nanti kenalannya agak sedikit unik. Jadi kenalin namanya, nama lengkap, nama panggilan, dan juga dari kelas mana. Tapi harus pakai gaya. Gayanya itu nggak boleh sama. Misalnya gini dari Ibu ya, kenalin nama Ibu Nur Fajrianti Sandia, bisa kalian panggil Ibu Anti, Ibu guru BK. Nah, nanti Ibu tunjuk satu orang, pakai gayanya masing-masing, nggak boleh ikut gayanya Ibu. Paham ya? Oke, Bu. Oke, Ibu tunjuk dari mbaknya deh yang mbaknya yang pakai baju putih. Saya Bu, Ya, atau ya, silakan. perkenalkan nama saya Iin Tarigan. Saya dari kelas 10 IPA 2. Oke, bagus. Terima kasih Iin ya. Oke, selanjutnya Iin mau tunjuk siapa temannya? Saya mau tunjuk Pak Wawan, Bu. Oh, Nak Wawan, mana Nak Wawan nih? Oke, silakan Nak Wawan, coba dikenalin. Oke, perkenalkan Ibu. Nama saya Wawan Sambo. Saya dari kelas 10 IIS 10. Oke, wah keren sekali ya Nak Wawan ya. Oke, Nak Wawan mau tunjuk siapa nih? Tunjuk yang paling bandel, Bu. Itu teman saya. Darwis itu, Bu. Mana? Itu dia yang paling Silakan, bandel, Bu. silakan, Paling silakan. nakal. Wawan ini baku tunjuk-tunjuk. Tunjuk saya lagi. Silakan Nak Darwis. Baik Bu, perkenalkan nama saya Darwis, biasa dipanggil Awis. Oke. Saya dari kelas 10 IPA. Oke, 10 IPA ya. Oke, gayanya bagus sekali ya. Silakan Nak Awis mau pilih siapa? Saya pilih ini nih yang pakai kacamata nih. Siap. Ayo jangan malu-malu ya. Yang mana? Kan ada dua yang pakai kacamata. Kacamata yang laki-laki. Kan tadi teman Iin kan sudah. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Aan Yuga Pratama, biasa dipanggil Aan. Saya dari kelas IPS IIS 1. Oke, keren ya gayanya. Oke, dan terakhir siapa nih yang mau nunjuknya? Saya tunjuk Tri, Bu. Oke, silakan Tri. Teman saya ini, Bu, satu kelas. Terima kasih, Bu. Saya Tri Agung Setiawan, Bu. Saya biasa dipanggil Tri. Saya yang paling malas, Bu, masuk kelas. Mohon bimbingannya, Bu. Gayanya mana, Tri? Oke, terima kasih ya. Udah semuanya berarti ya. Ada Iin, ada Aan, ada Awis, ada Tri. Ibu harap kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Soalnya Ibu mau kumpulin kalian di sini karena kita akan melakukan sebuah kegiatan. Namanya kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya udah pernah ikut kegiatan konseling kelompok sebelumnya?
Belum? Nah, Bu. Belum, Bu. Oh, Belum, Bu. Jadi pokoknya kegiatan konseling kelompok itu kita tidak ngomongin masalah orang lain ya, tapi kita berusaha untuk membantu masalah diri kita sendiri seperti itu. Nah, kemarin kan Ibu sudah jalan-jalan ya di kelasnya masing-masing, udah Ibu data, dan masalah yang dialami oleh anak-anak semuanya ini adalah masalah merokok. Udah tahu dong. Kemarin kan Ibu ke kelasnya Awis ya. Nanti dihukum ya, Bu? Tidak, kita tadi Ibu bilang tadi kita membahas masalah kita ini sama-sama. Karena Ibu kumpulin di sini, kita membahas masalahnya. Karena kan Ada- dulu kan waktu SMP saya, Bu, kalau bermasalah dihukum sama guru BK, Bu. Tidak sayang, tidak. Oke, jadi kegiatan kita hari ini kan akan membahas masalah merokok. Jadi Ibu harap tujuannya nanti ke depannya kalian diharapkan untuk bisa mengetahui dampak bahaya merokok itu apa. Dan di jangka panjangnya kalian bisa mengatur diri kalian untuk nggak merokok lagi ya anak-anak ya. Ya, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu harapkan dalam kegiatan ini kita harus saling terbuka satu sama lain ya. Dan juga kalian nggak usah khawatir, pokoknya kegiatan ini Ibu harapkan saling menjaga rahasia satu sama lain. Nggak boleh ada yang menceritakan di luar kelompok ini. Bisa dipahami? Ya, Bu. Bisa, Bu. Kita sepakat nih waktunya kali ini berapa menit? Berapa ya? Setengah jam, Bu. Iya, Setengah boleh, Bu, jam. setengah jam. Ya, sekitar 30 sampai 40 menit ya, boleh ya? Ya. Oke, kalau begitu. Kalau begitu, gimana? Sudah siap semuanya kita ke kegiatan intinya? Tapi, Bu, ini kan kalau Iin kan mungkin saya tahu, tapi ini Aan sama Pak Tri, saya tidak kenal dia. Nanti dibocorkan rahasiaku. Tidak, Iya, tidak, Bu. tidak Nada. Malu, Pokoknya Bu. dalam kegiatan ini kita oke, kalau gitu kita buat kesepakatan. Ibu akan baca janji, kalian harus ikuti sebagai tanda kita nggak boleh rahasia menceritakan ini ke orang lain, boleh? Oh iya, Bu. Oke, ikutin ya. Janji konseling kelompok. Janji Janji konseling konseling kelompok. kelompok. Saya berjanji Saya Saya berjanji tidak akan tidak tidak akan akan menceritakan masalah teman saya menceritakan masalah teman saya ke orang lain. ke orang ke lain. orang lain. Oke, sudah janji ya semua ya. Oke, Hari jadi ini saja ya, Bu? Ya, seharusnya selanjutnya juga tidak gitu ya, Nah Darwis ya. Oh iya, Bu. Oke, sudah siap semuanya untuk kegiatan kali ini? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah siap, Ibu di sini kan kemarin kan Ibu sudah cari ya data-data kalian menurut observasi Ibu bahwa ada beberapa yang punya masalah yang sama yaitu masalah merokok. Mungkin Ibu cari kita cerita dulu ya, kita sharing dulu masalahnya kayak gimana. Bisa diceritakan awalnya kalian merokok itu sejak kapan, terus kenapa sampai bisa merokok, terus dalam sehari bisa berapa batang, gitu dulu ya. Mulai dari Awis deh, Awis silakan Awis ceritakan. Saya, Bu. Kan Awis. Ibu Iin saja dulu, Bu. Jangan Dari saya dong, saya malu. tidak Yang usah. lain dulu, saya perempuan. Coba Awis dulu deh, silakan. Baiklah, Bu. Awalnya saya kan merokok itu sejak SMP, Bu. Dulu kan ada teman saya yang ngajak. Kemudian saya ikuti. Nah, sekarang sudah ini, kalau tidak merokok, ini merasa pusing. Oh gitu. merasa Kira-kira pusing. bagaimana itu ya, Bu? Oke, Cenderung. Ibu tampung dulu ya, Nak Awis ya. Ibu mau selanjutnya, coba Nak Iqbal, coba diceritakan. Ya Bu, jadi awal mula saya merokok itu Bu di kelas 6 SD Bu, pas akhir-akhir mau selesai SD Bu. Itu kan sudah kurang pembelajaran setelah ujian. Jadi saya bergaul dengan teman-teman saya di lingkungan saya Bu, akhirnya saya juga ikut merokok Bu. Saya juga sudah berhenti Bu, saya juga mau coba berhenti tapi susah Bu. gitu. Ini sama saya selalu sama Pak Iqbal merokok, Pak, Bu. Berarti Di mungkin warung. Oh, di warung. Oke, coba kita tanya. Coba Iin deh, diceritakan gimana. Bu, saya malu, Bu. Tidak usah malu sayang, silakan.
Aduh, awalnya Bu, saya itu tidak merokok Bu. Cuman pas saya kenal Sambo, Bu, saya jadi bucin banget Bu. Saya dan Sambo sering Jadi Pak, ngerokok Bu dia pertama ajak saya ngerokok di kafe Bu, karena kan kami sering nongkrong Bu. Kalau misalnya malam minggu gitu, kami sering nongkrong Bu. Terus pertama saya rasa bagus, keren, kelihatannya keren karena di tongkrongan itu Bu ada juga teman-teman yang ngerokok perempuan Bu. Awalnya saya coba-coba, terus saya vape Bu, saya pakai vape pertama-pertama. Tapi kayaknya nggak keren Bu, jadi terpaksa Oke. saya ngerokok sama teman saya Bu, gitu. Oh, berarti diajak pacarnya ya. Iya Bu. Oke. Selanjutnya coba Aan, coba diceritakan. oh kalau saya apa ya Bu ya? Kalau saya itu mungkin cuman penasaran aja sih. Kayak ngerokok gitu, penasaran Bu. Penasaran. Penasaran sama rasanya gitu ya. Sama Sejak rasanya. kapan? Sejak kapan? Saya sebenarnya saya sejak dari SMP sih. Kelas 3 kemarin ketika mau lulus itu. Hmm. Terus banyak teman-teman itu yang apa namanya, yang merokok. Jadi saya penasaran kayaknya enak juga mungkin ya rokok itu ya. Begitu makanya saya ikut-ikutan. Oke. Terima Kasih, Bu. kasih, Aan. Coba terakhir nih dari Adik Tri, coba silakan. Kalau saya Bu, kan di rumah itu jual-jualan, mama jual-jualan. Terus banyak yang awalnya saya merokok pakai kertas Bu, tapi pas masuk SMA kenal sama Sambo. Oh, Pas kenal sama Sambo Bu, saya coba rokok berarti dari Sambo ya. Sambo. Enak Saya dong, terus Pak saya Tri. merokok Bu. Saya Tidak sampai beli sekarang. rokok, Iya. langsung ambil saja. Oke, berarti semuanya sudah diceritakan ya. Pengalamannya, pernah merokoknya kenapa, penyebabnya udah Ibu tahu. Kira-kira nih mau Ibu tanyakan di sini, kira-kira dampak dari merokok itu apa sih? Ada yang bisa sampaikan nggak ke Ibu? Dari Kantong kering Bu. gimana? Kantong jadi kering. Bahaya merokoknya gimana ya? Kalau misalnya kita nggak bahaya merokok tuh kenapa gitu? Dampaknya bahayanya ya? gitu. Merusak mata pencarian, Bu. Oh gitu dari Anawis. Coba kalau dari Iqbal gimana bahaya merokoknya gimana? Setahu saya Bu, yang saya baca di pembungkus rokok merusak janin, merusak paru-paru, merusak jantung. Pokoknya banyak yang dirusak Bu, tapi itu Bu, saya masih susah Bu. Kalau Iin gimana bahaya dari merokok itu? Kalau saya Bu, saya lihat di pembungkus rokok itu Bu, seram sih Bu. Itu ada yang gambarnya jantung yang udah hitam, sama kerongkongan Bu, kerongkongannya rupa bocor gitu Bu. Berarti dari apa ya, bisa Ibu simpulkan ya dari yang disampaikan Iqbal sama Iin tadi bahwa bahaya merokok itu bisa mempengaruhi kesehatan kita ya, dari misalnya dari kerongkongan kita, dampak bahayanya itu di pembungkus rokok bisa kita lihat. Oke, selanjutnya yang mau Ibu tanyakan, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya supaya nggak berhenti merokok gitu? Kira-kira nih apa? Dari Naan gimana? Apa yang harus kita lakukan supaya udah tahu kan dampaknya, ternyata bisa merusak kesehatan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya nggak merokok lagi? Solusinya gimana? Kalau saya mungkin Bu. Sebenarnya sih apa ya? Kalau itu nggak baik ya seharusnya kita nggak lakuin itu gitu. Cuman kayaknya susah ya Bu. Gimana ya? Susah, oke. Kalau dari Natri gimana solusinya? Kalau saya Bu, kan saya biasa ikut-ikut sama Sambo saja Bu. Saya kalau tidak ada yang ngajak Bu, saya tidak merokok. Oke, berarti Saya teman-teman sih Bu, ketergantungan teman saja. Oke, berarti benar ya apa yang dikatakan Natri sama Naan tadi. Kita harus dari diri kita sendiri dulu ya,
supaya untuk bisa berhenti merokok atau enggak kecantol lagi sama yang namanya rokok itu. Tapi mau Ibu tanya nih kepada semua kalian semua, kira-kira ada keinginan untuk berhenti merokok enggak? Ada Eh, Bu. ada sih Bu. Ya. Ada. Nah, Iqbal mau ada keinginan berhenti merokok? Iya Bu, saya dulu kan sudah berencana mau berhenti merokok, tapi karena ada teman yang mempengaruhi begitu Bu, jadi susah. Dan sekarang juga saya mau sekali Bu berhenti. Nah, jadi dilihat dari semuanya ini kan pengen berhenti merokok, tapi karena di pertemuan ini kita sepakatnya 40 menit, gimana kalau kita selesaikan dulu satu masalah dari teman kita, setelah itu kita bahas masalah teman yang lain. Mungkin dari kita bahas masalahnya Nak Iqbal dulu ya, sepakat? Sepakat. Iya Bu, Oke. boleh. Ya Bu, sepakat Bu. Ya, Bu. Coba Nak Sepakat, Bu. Iqbal, kita tanya-tanya nih kepada Nak Iqbal nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan kok Nak Iqbal bisa berhenti? Maksudnya kan udah gagal, pernah mencoba berhenti merokok nih tapi gagal. Nah itu coba diceritakan Nak. Iya Bu, jadi saya awalnya sudah pernah mencoba berhenti, namun gagal karena biasa juga ada Darwis Bu yang mempengaruhi. Kan Darwis kan banyak uangnya Bu, dia Kok banyak saya sekali lagi bukunya, jadi tuduh. dia sering kasih saya Bu. Jadi mungkin menurut saya yang bagus untuk saya kan bukan perokok yang kategorinya mungkin kecanduan Bu, bukan sampai di situ Bu. Ya. Jadi mungkin saya bisa kurangi dulu Bu setiap hari begitu Bu. Oke, bagus. Jadi apa yang disampaikan Nak Iqbal tadi, Ibu bisa paham ya, berarti Nak Iqbal ini mau berhenti tapi ada gangguan nih dari temannya. Misalnya tadi bilangnya Nak Awis ya, akhirnya gagal untuk mencoba berhenti. Nah, pada pertemuan kita kali ini, di konseling kelompok ini, Ibu mau menawarkan salah satu cara membantu Iqbal. Nanti teman-teman bisa bantu ya semuanya ya. Jangan Nak Iqbal sendiri, nanti kasihan loh. Kita bantu Nak Iqbal untuk berhenti merokok. Namanya challenge self control atau kontrol diri. Nah, Ibu bagikan dulu lembar kontrol perilakunya ke semua. Tapi kita fokusnya di Iqbal. Nah, Iqbal dulu ya. Boleh? Oh iya, boleh Bu. Oke, sebentar ya. Ibu bagikan dulu. Ini mana kertasnya ya? Nah, sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu. Oke, ini Sudah, maaf ya Bu. Naya, Ibu sudah tulis nama Iqbal. Iqbal siapa nama lengkapnya? Iqbal. IGN. Oke. Iqbal Tadi saja. kelas 10 ya, maaf ya. Iqbal Rehan namanya Bu. Oh, Iqbal Rehan. Ya, nanti Iqbal sendiri ya nulis ya. Ya, Bu. Oke. Nah, ini dia lembar kontrol perilaku. Semuanya sudah dapat ya, tapi kita fokus di Iqbal dulu ya. Ya Bu. Oke, nah Iqbal, bisa dengar Ibu, Nak? Bisa Bu. Oke, di sini langkah pertama yang harus Nak Iqbal lakukan adalah ikrar berhenti merokok. Ini sebagai tanda bahwa Nak Iqbal itu punya komitmen di hadapan kita semua, di hadapan Ibu, di hadapan teman-teman untuk berhenti merokok. Coba Nak Iqbal baca dengan keras supaya kita bisa mendengarkan. Silakan Nak Iqbal. Baik Bu, mungkin saya mulai dengan ucapan Bismillah Bu ya, supaya ini bisa menjadi komitmen saya untuk berhenti merokok. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar berhenti merokok. Saya Iqbal pada hari ini Rabu tanggal 5 bulan 10 tahun 2022. Pertama, berjanji dengan setulus hati bahwa saya akan mengubah perilaku merokok saya. Kedua, berjanji dengan setulus hati bahwa saya akan memulai perilaku hidup sehat tanpa rokok. 3, berjanji untuk terus berkomitmen untuk tidak merokok, menolak ajakan merokok, dan lain-lain demi masa depan saya, kebahagiaan orang tua, sekolah, nusa, dan bangsa. Ternete. Terima kasih Bu. Terima kasih Nak Iqbal. Oke, kita tepuk tangan dulu dong Bu untuk Iqbal supaya Iqbal bisa ya baca gini harus lakukan ya. Nah, selanjutnya, nah Iqbal kan bisa buka di halaman selanjutnya tuh. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan hari ini. Nah, tujuan dari Nah Iqbal sendiri,
kenapa Nak Iqbal ingin berhenti merokok? Ibu mau tanya dulu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin saya jawab yang pertanyaan pertama, Bu. Mengapa saya ingin berhenti merokok? Yang pertama itu saya udah mulai sedikit batuk-batuk juga, Bu. Yang awalnya mungkin saya terlihat sehat, tapi sekarang sering nih, Bu, muncul itu batuk-batuk juga. Terus biasa kalau tidak ada uang pusing kayak mau beli rokok begitu. Nah, tidak ada, itu kan mempengaruhi juga, Bu. Itu berarti udah sering batuk-batuk ya Nak Iqbal ya? Iya, Bu. Oke. Nah, coba dari teman-teman Ibu mau minta tanggapannya nih, kira-kira manfaat apa sih yang bisa Nak Iqbal? Kita kan sudah lihat ya Nak Iqbal sudah ngasih ikrar untuk berhenti merokok. Kira-kira nih manfaatnya apa ya yang bisa Nak Iqbal dapatkan kalau misalnya dia berhenti merokok? Coba dari Aan bisa bisa dikasih pendapatnya gimana? Kalau saya apa ya Bu ya? Jadi mungkin kalau misalkan sudah bisa berhenti merokok, yang pertama mungkin uang jajannya bisa tersimpan, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitas hidupnya juga bisa lebih berubah toh, Bu, lebih sehat begitu. Terus yang ketiga mungkin lebih bisa fokus, Bu, karena setahu saya itu rokok itu kalau kebanyakan ganggu konsentrasi. Gitu sih, Bu, kalau saya. Oh, dari gimana Nak Iqbal? Bisa diterima pendapatnya temannya? Ya, Bu, bisa, Bu, karena itu ya menjadi tujuan saya, Bu, sebenarnya Oke. seperti itu. Bagus ya. Kalau dari Naiin gimana nih? Manfaat apa sih yang bisa Nak Iqbal dapatkan kalau misalnya dia berhenti merokok? Satu, Bu, Pak ini teman saya Iqbal, banyak teman, Bu. Karena kalau dia berhenti merokok, pasti kan temannya juga ke positif, Bu. Ngurangin tempat nongkrong juga, Bu. Bisa nambah-nambah uang jajan, Bu. Bisa nabung. Begitu, bagus sekali ya dari sarannya Iya, Bu. Naiin. Nanti bisa Nak Iqbal pertimbangkan ya untuk bisa dijadikan manfaat seperti itu. Iya, Bu. Nah, selanjutnya nih, oke. Cara-cara yang bisa Nak Iqbal lakukan untuk bisa menghentikan perilaku merokok. Mungkin ada yang bisa kasih saran, pendapat. Apa sih yang harus cara-caranya nih, tips-tipsnya seperti apa supaya Nak Iqbal tuh berhenti merokok gitu. Dari siapa ya? Bu. Siapa yang mau kasih saran? Bu. Oke, silakan. Kalau saya, Bu, tadi Iqbal bilang kalau Pak Darius yang sering ajak. Kalau saya, Bu, mungkin jangan dekat-dekat Pak Darwis dulu. Jangan dekat-dekat Darwis dulu, Awis dulu, baik Iqbal, karena dia yang sering ajak-ajak. Oh gitu. Oh boleh. Bisa diterima Pak Nak Iqbal? Bisa, Bu, tapi saya pertimbangkan dulu, Bu. Jangan sampai Pak Darwis juga lain-lain ke saya, Bu, kalau saya jauhi. Enggak, saya traktir lagi nanti. Coba kalau dari Nak Darwis gimana? Cara-cara nih biar bisa berhenti merokok? Gimana ya, Bu? Karena sudah istilah candu mungkin ya, Bu. Karena apa ya? Kalau enggak merokok itu kan pusing ini kepala, Bu. Pusing. Saya juga pusing ini, bagaimana caranya solusinya ini supaya berhenti merokok, Bu. Nah, ini dia nih bisa dijadikan ya saran dari tadi kalau dari Ibu ya, nah Darwis, cara yang bisa Darwis lakukan tuh misalnya ada tadi kan sudah Ibu sampaikan ya komitmen untuk bisa berhenti merokok dan juga ada nih salah satu tips dari Ibu mungkin Darwis bisa ikuti. Darwis maaf, Iqbal ya bisa diikutin. Oh. Nah, ini dia namanya tabel kontrol diri. Ini. Jadi solusinya dari inti dari kontrol diri atau self control ini nanti Ibu akan dan teman-teman bisa membantu Nak Iqbal untuk bisa berhenti merokok dengan mengisi target merokok ini nggak harus berhenti merokok kok. Kita melakukannya pelan-pelan. Coba Ibu tanya dari Nak Iqbal, misalnya dalam sehari bisa berapa batang rokok yang dihabiskan, Nak? Biasa 1 bungkus berdua, Bu. Tidak sampai, Darwis.
Gimana Iqbal? Ya, Bu, Paling sama-sama banyak kita di 10 warung, batang, Pak. Bu. Tapi kalau ada Pak Darwis biasa 1 bungkus, Bu. Kalau ada Satu Pak bungkus Darwis. itu berapa batang ya sehari? Biasa Kita satu berapa? bungkus Tergantung, biasa berdua. ada isi 12, ada isi 16. Oh 12. Oke, Biasa mereka yang 12. 16, 20 Bu. batang, Bu. Gitu. Nah, kalau begitu berarti kalau satu hari 12 batang ya, seminggu udah berapa batang tuh Nah Iqbal? Udah Udah banyak banyak, ya. 12 Tapi kali 7. biasa Iqbal bawa rokok di tasnya itu juga, Bu. Biasa bawa Ah, 1 bungkus juga. Oke. Nah, di sini kita tentukan dulu ya, sehari jumlah batang yang Nah Iqbal habiskan misalnya 12. Coba teman-teman semuanya bisa kita bikin target nih merokok. Misalnya dalam hari pertama Nah Iqbal merokoknya berapa batang. Semakin bertambahnya hari, semakin sedikit ya jumlah rokoknya. Mungkin bisa ada yang kasih saran, pendapat. Saya sendiri saja, Bu, kasih saran. Gimana? Saya kan makannya 3 kali sehari. Biasa habis makan, Bu, mau merokok. Jadi mungkin 3 batang atau 4 batang di situ. Oke, berarti kita mulai dari hari pertama 3 batang nggak apa-apa. Atau ada yang lain, misalnya kan dari 12 nih bisa 10, bisa 9 dulu. 5 dulu mungkin, Bu. 5, oke. Sepakat Semakin 5? banyak semakin bagus, Bu. Oh, oke. Kita sepakat 5 ya untuk hari Kalau pertama. perlu hari pertama tidak usah merokok, Bu. Wah, kasihan di Iqbalnya nih. Dia kan nanti pusing-pusing kan seperti yang dikatakan Awis. Oke, kita taruh dulu ya. 5 ya, sepakat semua? Kalau pusing minum obat, toh. Oke. Oke, 5 ya. Hari kedua berapa nih? Berhenti, Bu. Berhenti merokok. Gimana Kedua Nek? 5, Bu. 5 lagi boleh, Bu. Atau harus turun, Bu? Ya, semakin bertambah hari semakin turun jumlah batangnya. Kasih Ya, boleh berhenti 5. sudah, Iqbal. Kasih berhenti 4, Bu. sudah. 4 bisa, Bu. 4 boleh. Kalau hari ketiga berapa? Bisa lagi 3, Bu. Ya. 3. Nah, berarti hari keempat 2 ya. Iya, Bu. Hari kelima 1. Nah, di hari ke-6 dan hari ke-7 kita challenge nih Nak Iqbal untuk nggak merokok. Bisa tidak? Nah, nanti Nak Iqbal bawa pulang ya lembar ini, nanti di checklist. Harus ya, kalau 5 batang rokok ya berhasil. Iya, Bu. Boleh? Nah, di sini ada 2 parafnya. Nanti kita tentukan siapa nih yang menjadi orang yang mengontrol perilaku Nak Iqbal. Bisa di rumah, bisa di sekolah. Awis, Bu. Oke, Awis ya, kita sepakat ya. Awis saja. Awis nanti dilihat Awis, Bu. ya. Ya, dekat-dekatnya, Yang Bu. mau saya, Bu. Ya, Bu, yang Pak dekat. Wawan saja. Gimana nih Awis atau Biasa Wawan? ngomong itu, Pak. Dan Iqbal Nanti sendiri saya Bu. saja, Bu. Nanti Nanti saya. saya aku parah-parah saja nanti, Bu. Iya, saya saja, Bu. Oke, ini ya. Ini Ya, tolong Bu. dibantu ya seminggunya kita kontrol Nak Iqbal. Kalau di rumah siapa nih Nak Iqbal tinggal sama siapa di rumah? Dia tinggal yang DP nenek, Bu. Oh nenek, nanti nenek ya. Nanti Ya, Ibu sama minta nenek. nomornya nenek ya, biar nanti Ibu bisa Iya. komunikasi sama neneknya. Nenek siapa Nak Iqbal? Nenek Umi, Bu. Siapa sayang? Nenek Umi namanya, Bu. Umi, oke. Nah ini bisa kita lihat ya. Target merokoknya Iqbal ini hari pertama langsung 5 batang. Sampai 2 hari, yaitu hari ke-6 dan hari ke-7 tidak merokok. Nah Iqbal bisa ya? Bisa, Bu. Insya Allah Oke, bisa. insya Allah bisa. Nah teman-teman bisa kasih motivasi kepada Nak Iqbal nih. Kira-kira apa yang bisa Nak Iqbal lakukan? Silakan. Saya mau minta permen, Bu, sama Pak Darwis, Bu, sebagai pengganti Oh rokok. iya boleh. Nah itu juga bisa ya, bisa diganti. Misalnya kalau pengen merokok bisa diganti dengan permen ataupun Nah Iqbal bisa tempel kata-kata di rumah. Jangan merokok atau gimana ikrannya seperti apa ditempel di kamar supaya Nak Iqbal ingat. Oh iya saya berhenti merokok seperti itu. Bisa ya Nak Iqbal ya. Bisa, Bu, insya Allah. Teman-teman nanti dibantu ya Nak Iqbalnya ya. Ya, Bu. Supaya Ya, Bu. nanti perilaku merokok Nak Iqbal ini bisa Nak Iqbal atasi pelan-pelan. Tidak usah terburu-buru ya. Yang penting berhasil. Semoga juga dari tabel kontrol diri ini Nak Iqbal bisa menjalani hidup baru ya, dapat teman baru yang positif juga, tapi teman lamanya juga jangan langsung apa ya, dijauhi, tapi Bu. ajaklah dia untuk berubah ya. Ya kita sepakat 1 minggu ya.
Ya Boleh? Bu, sepakat Bu. Boleh Bu. Oke, 1 minggu kita lihat lagi perubahan Nak Iqbal. Nanti Nak Iqbal ceritakan gimana usaha apa yang dilakukan, bisa tidak? Boleh? Boleh, Bu. Oke, Boleh, Bu. disimpan ya Nak Iqbal ya untuk Iya, Bu. dikontrol gitu. Oke. Nah, kalau misalnya Nak Iqbal sudah simpan kertasnya, Ibu rasa masalah Nak Iqbal ini bisa kita lihat lagi ya, maksudnya perkembangan usaha untuk berhenti merokoknya ini 1 minggu ke depan. Ibu harapkan bukan cuma Nak Iqbal, semuanya juga harus ada keinginan, sudah mulai dicatat-catat misalnya, untuk bisa kita melatih self control atau melatih kontrol diri kita supaya masalah yang ada di diri kita ini bisa teratasi seperti itu. Boleh? Ini udah jam berapa ya? Sudah 30 menit atau udah 40 menit lebih? Belum Kayaknya Bu, masih. kayaknya Ibu rasa sudah cukup ya pertemuan kita hari ini. Iya, Bu. Karena Ya, sudah lapar juga, Bu. sudah lapar. Oh ya, nanti Ibu terakhir ya makanannya. Bakso, Bu. Bakso apa? Soto Makassar nih. Contoh, Bu. Saya bakso Boleh, beranak, Bu. boleh, Yang boleh. besar. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu mau minta pesan, kesan apa yang kalian rasakan mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini, ya. Dimulai dari, coba Oh dari iya kan? Iqbal sendiri. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi saya akan menyimpulkan atau memberikan kesan mengenai pertemuan kita hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih, Bu, telah dipanggil ke ruangan ini melakukan konseling kelompok. Apa yang sudah saya lakukan dengan berikrar dan membuat lembar kontrol diri tadi itu mengenai merokok, insya Allah akan saya lakukan. Saya sudah berkomitmen dan saya orangnya begitu, Bu. Saya kalau sudah berkomitmen, insya Allah saya akan lakukan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab, Bu. Bagus ya. Iya, Bu. Mungkin pesan saya, Bu, untuk selanjutnya juga ditangani itu Pak Darwis, Bu. Oke ya, ya Darwis, siap. Bu. Tenang sejenak Iqbal. Oke, coba Ibu mau Ya kan, minta. sama-sama kita jalankan itu solusinya. Iya. Kesannya dari Natri gimana? Kesan dan Ya Bu, kesannya. saya Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu karena sudah dipanggil di ruangan ini Bu sama teman-teman yang merokok. Saya punya kesempatan untuk tahu cara untuk berhenti merokok. Jadi mungkin cara tadi yang diterapkan sama Pak Iqbal bisa saya terapkan juga sama diri saya sendiri, Bu. Oke. Dan terakhir coba dari Iin deh, gimana pesan dan kesannya? Eh, Saya berterima kasih, Bu, karena sudah dipanggil ke ruangan ini. Setidaknya saya nggak rasa malu, Bu, nggak rasa canggung sendiri, Bu. Ternyata ada teman juga, Bu, yang ada punya kasus sama dengan saya, dan saya juga punya teman untuk memotivasi saya, Bu, untuk berhenti merokok, Bu. Terima Ya, kasih terima kasih Nain ya, Bu. atas terima kasih atas pesan-pesannya. Dan nanti ini Ibu bagikan lembar evaluasi hasil. Nanti silakan diisi ya sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini. Ibu bagikan ya. Silakan diisi, waktunya 3 detik. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, boleh Ya, Bu. dikumpulkan ya. Ya, Bu. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau ngingetin buat kalian bahwa apapun masalah yang kita hadapi, kita harus terbuka, kita harus komitmen. Ya namanya menyelesaikan masalah, kalau misalnya tidak dengan dari diri kita sendiri, kita nggak akan bisa menyelesaikan itu sendiri. Kita nggak mungkin menuntut orang lain untuk bantu kita, sementara diri kita sendiri kita nggak bisa bantu gitu. Itu dari Ibu ya. Semoga bisa dipahami. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi seperti ini. Nanti kita bahas masalah yang lain. Kira-kira siapa nih yang besok kita tentukan masalahnya. Mungkin dari Nadafis bisa, atau Naiin, atau Naan, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya, sukacita kita di sini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya izin stop record.